Tuntutan kami tidak banyak, dalam arti tidak banyak, hanya pengganti yang sesuai atau yang mendekati, nominal yang mendekati sama hilangnya hari ketujuh kami. Rapat dihadiri oleh seluruh perwakilan Serikat Pekerja Serikat Buruh di Kabupaten Berau ya. Kalau dari manajemen, apakah hanya di set yang ada di Kabupaten Berau, apakah juga dihadiri yang dari HU dari manajemen? Ya, dari HO juga hadir virtual. Yang dari site ya dihadiri dari manajemen site yang hadir. Oh, artinya rapat tadi berlangsung secara keterwakilan baik manajemen set maupun manajemen HU juga teman-teman serikat sudah quorum lah, sudah terpenuhi ya. Serikat Pekerja Serikat Buruh yang ada di PT Bunga Berau. Rapat atau diskusi tentang bagaimana kelanjutan pemberian bonus prestasi atau pengganti hari ketujuh. Apa perkembangannya, Bung Alek? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi seluruh rekan-rekan pekerja, khususnya di Kabupaten Berau ya, karyawan PT Buma. Pada dasarnya pada pertemuan hari ini sangat-sangat mengecewakan lah, dalam arti mengecewakan, tidak jauh-jauh pembahasan apa yang kita bahas tadi kurang lebih sama seperti kemarin, hanya ada sedikit perubahan yang dalam arti tetap memberatkan ke karyawan untuk mencapai apa yang diberikan oleh manajemen perusahaan. Ya, sejauh mana perkembangan atau perubahan atau perbedaan yang ditawarkan dari rapat-rapat sebelumnya dengan rapat yang terakhir tadi? Untuk perbedaan dari rapat sebelumnya atau rapat tadi ya, itu perbedaannya memang ada sedikit kenaikan, cuma tidak sesuai apa yang kita harapkan atau apa yang kita tuntut. Jadi saya rasa masih di bawah standar lah, karena itu belum bisa dikatakan sebagai pengganti hari ketujuh yang sudah diambil dari kami. Ya, kalau yang isu berkembang bahwa dari perusahaan ini sudah memberikan pengganti hari ketujuh itu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pekerja atau karyawannya, tapi kok masih ditolak. Sebenarnya tuntutan yang sangat diinginkan itu apa dari karyawan atau dari pekerja itu? Kalau kami dari karyawan atau dari pekerja itu sudah kami luangkan atau sudah kami sampaikan di surat kami yang pernah kami tembusi ke perusahaan. Tuntutan kami tidak banyak, dalam arti tidak banyak, hanya pengganti yang sesuai atau yang mendekati, nominal yang mendekati sama hilangnya hari ketujuh kami. Adapun beberapa poin di situ kan ya bisa lah manajemen perusahaan memilah-milah, melihat dan mempelajari. Ya, yang rencana mogok kerja ini banyak pihak kemarin bertanya apakah dari keamanan atau dari dinas tentang syarat formil atau material teman-teman mau rencana mogok kerja itu apakah sudah terpenuhi. Salah satu contoh ya, apakah ini sudah dilakukan diskusi bipartit dan apakah ada bukti risalah atau notulensi? Silakan, Bung. Terima kasih, Bung. Ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik. Saya respon sangat menarik karena ini ya memang jadi trending hangat lah, atau pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke telinga saya, ke telinga teman-teman serikat pekerja. Bahwasanya surat atau bukti-bukti notulen tertulis, risalah perundingan benar adanya bahwasanya semua itu belum lengkap, tapi perlu digarisbawahi. Pertama kali pertemuan itu kita adakan di Hotel Palmi pada saat manajemen akan menghilangkan, atau bukan menghilangkan, maksudnya karena kondisi perusahaan akhirnya menghilangkan hari ketujuh. Di situ ada kesepakatan kami antara serikat pekerja dengan manajemen perusahaan bahwasanya apabila kondisi sudah membaik dan atau jadi salah satu acuan dari dua yang kita sepakati bersama akan dibicarakan ulang. Cuma setelah dibicarakan ulang, yaitu muncullah bonus-bonus yang disebutkan Bung tadi. Cuma
ada sedikit lah ketidaksesuaian apa yang akan kami dapatkan dan apa yang sudah hilang. Jadi untuk berkas-berkas, untuk mengacu ke aksi, kami akuin. Dari pertama, kami ada pegangan. Yang kedua, kami melakukan virtual. Yang ketiga, kami melakukan virtual. Yang keempat, kami lakukan virtual. Dan yang kelima, kami lakukan virtual lagi. Dan di yang kelima ini ada notulen tertulis yang dituangkan di dalam hasil pertemuan tadi. Jadi kalau dibilang sebenarnya sudah gagal atau tidak ada titik temu, ya dari dihitunglah sudah berapa kali kita adakan pertemuan. Oke, pertama kita ada, kedua dan ketiga, keempat kita tidak ada. Ya tapi kita sama-sama tahulah kondisi sekarang dalam masa-masa kondisi pandemi atau COVID-19, bahwasanya kita tidak mungkinlah bisa tatap muka langsung seenaknya dengan atasan-atasan kita yang ada di Jakarta sana. Tapi apabila ada dari elemen atau pemerintahan yang mau meminta bukti, ada ndak bukti digital atau bukti rekaman pertemuan itu? Ada. Kami dari Serikat Pekerja akan memberikan bukti tersebut, bahwasanya di pertemuan kedua, ketiga, dan keempat terakhir hari ini kami punya semua buktinya, kami punya semua rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi memang tadi kami mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen HO, manajemen Said, dan Serikat Pekerja, Serikat Buruh, all PT Buma. Jadi memang tadi sangat alot karena manajemen masih mempromosikan benefit prestasi pengganti hari ke-7, dan dia akan mempromosikan dengan formulasi yang baru. Itu pun menurut kami juga masih susah untuk kami dapat kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Maka kami sepakat menolak keras pemberian bonus prestasi dari pihak manajemen. Ya, tawaran demi tawaran, apakah ada perkembangan atau ada perbedaan dari diskusi atau rapat sebelumnya, atau apakah sama saja dengan tawaran sebelumnya, artinya tidak ada pergerakan daripada diskusi tersebut, atau seperti apa, Bu? Jadi kami tetap mengacu dengan apa yang kami ajukan pertama, tapi manajemen juga masih tetap dengan yang seperti semula. Jadi artinya tidak ada perbedaan, hanya dia merubah formulasinya saja. Nah, sehingga hasilnya pun tidak jauh beda. Maka kami tetap keberatan untuk melaksanakan atau menerima benefit bonus prestasi yang diberikan manajemen. Pengganti hari ke-7 berarti benefit kesejahteraan pengganti hari ke-7 berarti nominalnya itu paling tidak ya sama dengan hari ke-7 yang hilang. Dan kedua, minimalnya tidak jauh begitu ya? Tidak jauh. Oh iya. Nah, yang kedua, cara perhitungannya, formulasinya ada berapa kriteria, ada 4 itu. Ya, itu kami merasa kesusahan sehingga kami sampai saat ini kami masih menolak pemberian bonus prestasi itu. Maksudnya terlalu banyak syarat yang harus dilalui sehingga susah untuk dicapai oleh karyawan atau bagaimana? Betul, memang terlanjur banyak kriterianya. Ada misalkan autentikasi atau AR, kemudian safety-nya, ada 4 itu. Jadi saya menyebutkan yang saya hafal saja karena memang ada 4 kriteria yang harus kita capai di sana. Apabila dari salah satu tidak tercapai, kita tidak akan mendapatkan bonus prestasi tersebut. Ketika tidak tercapai salah satu saja, itu kita tidak akan mendapatkan benefit itu, formulasi yang disampaikan oleh pihak manajemen itu. Kenapa? Karena ada kaitannya, ada semua itu ada saling keterkaitan, baik safety-nya, baik angka kehadirannya, kemudian performanya di situ harus baik. Kemudian juga yang lebih parahnya lagi, kalau kita itu sampai nantinya SAE 3 itu turun misalkan. Ya. SAE 3 itu turun, wah itu tambah parah karena apa, untuk dipakai pengali karena kita kalau di notolin itu
kalau harga batu bara membaik 60 US dollar, SAE 3, kemudian EBITDA 38. Nah, sehingga kita tambah kesusahan untuk mencapai itu. Dan untuk didapat sebenarnya semu ini ya, bisa iya bisa tidak gitu ya. Bisa ya, bisa tidak, karena kalau juga kita definisikan kalau bonus prestasi ini artinya orang-orang yang berprestasi. Nah, jadi ya kemungkinan tidak sebanding tadi kalau kita dengan benefit tadi hari ke-7 hilang, ya tidak sesuai karena orang berprestasi kalau menurut saya mendapat itu. Apalagi namanya insiden atau LTI itu tidak ada HAM di situ. Jadi tidak ada kita mendapat bonus prestasi itu. Kenapa kami tolak? Karena itu kami merasa tidak mampu untuk mencapai itu. Itu walaupun karyawan atau seorang pekerja yang masih fit performanya, kemungkinan untuk mendapatkan susah juga artinya ya. Susah karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Terutama kan kalau yang diproduksi itu ya walaupun dia performanya baik, tapi kalau materialnya dan sebagainya itu kan alat holernya dan ini kita banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Dari unit pun bisa. Jadi sehingga kita susah untuk mendapatkan itu. Kalau misalnya perjuangan teman-teman serikat pekerja serikat buruh ini dicapai sesuai yang diinginkan usulan tersebut, apakah ini dinikmati oleh karyawan atau pekerja PT Buma di Kabupaten Berau atau Buma secara keseluruhannya? Keseluruhan, karena Buma secara nasional. Tapi karena pembahasan kami untuk masalah ini khusus Buma Berau, maka untuk sementara ini kita Berau. Tapi saya yakin tidak mungkin diberlakukan untuk Berau saja. Artinya ini secara berlaku nasional nanti ketika memang betul di launching gitu ya? Nah, seperti itu, karena manajemen ini pasti akan memberlakukan secara nasional. Harapannya serikat pekerja serikat buruh yang di luar Kabupaten Berau, yakni dalam lingkup PT Buma, itu harapannya mendukung dengan segala gerakan atau segala tindakan yang akan dilakukan oleh serikat pekerja serikat buruh di Kabupaten Berau ya. Mereka yang mendukung, mendoakan bagaimana semoga sukses apa yang kita ajukan dari serikat Berau. Semoga berhasil, selamat, semoga sukses gitu aja. Oke Bung, terakhir, apa sih sebenarnya tuntutan yang diinginkan oleh teman-teman? Contoh tadi kan berbeda persepsi tentang definisi bahwa pengganti hari ke-7 dijadikan bonus prestasi itu juga salah penempatan atau salah kamar sepertinya manajemen. Keinginan dari teman-teman ketika hari ke-7 itu dihilangkan dengan segala alasan lockdown atau dampak virus corona dan seterusnya, itu poin yang diinginkan oleh teman-teman serikat ketika memang itu harus dikembalikan hari ke-7 dan tidak berupa hari ke-7 lagi, apa sebenarnya? Apakah tunjangan kehadiran atau apa yang memang mengarahnya ke sana? Apa kira-kira, Bu? Nah, kami ajukan di sana salah satu tunjangan kehadiran. Kenapa kami ajukan tunjangan kehadiran? Dikarenakan itu juga bisa menyemangati teman-teman yang bekerja, karena hadir saja juga kalau dia hadir wah, lumayan untuk mendapatkan tambahan. Nah, karena tidak jauh beda kalau kita mendapatkan artinya disepakati di tunjangan kehadiran. Kemudian juga kami mengajukan di basic nasional. Basic nasional. Kenapa kami mengajukan itu? Karena salah satu pun dipilih di sana walaupun mendekati bukan pas dengan kehilangan atau pengganti hari ke-7 itu, yang penting mendekati. Saya rasa kami setuju apa yang disampaikan dari manajemen. Tapi ini kami memang sementara ini memang tidak ada peluang dari pihak manajemen baik tunjangan kehadiran maupun basic nasional. Makanya kami meminta tunjangan kehadiran itu 150 per hari. Kalau dikalikan dengan 26 hari kerja, ya bisa imbang. Tapi kan bisa namanya kita ini bisa nego. Kemudian basic, kalau misalkan dikatakan basic nasional itu 4 juta sekian dibagi dengan 173, sangat jauh untuk menggapai untuk tadi pengganti hari ke-7 itu. Makanya kita ajukan ada 2. Nah, sehingga apa yang dapat dipertimbangkan dari manajemen salah satu kami sudah juga menerima walaupun tidak sama dengan nominal hari ke-7 itu. Kita tidak mau terjadinya keributan, kita mau semuanya kondusif. Cuman apabila memang dipaksakan, mohon maaf, kita akan lakukan apa yang terbaik lah buat perusahaan dan buat pekerja. Hidup pekerja, hidup buruh.
kami